pahala banyak, Mm-mm. bita hasanah lah mungkin gitu. Nah, itu yang ditegur sama Imam Malik. Mm-mm. Terus ditegur sama Imam Malik ya. Terus ada satu lagi nih, saya mau bacakan lagi nih. Abu Ubaid ini hidupnya di 154, wafatnya 224. Ini sama juga nih. Abu Mm-mm. Ubaid berkata tentang seseorang yang mulai berihram dari kampungnya. Jadi Mm-mm. ada kasus lagi berihram dari kampungnya. Terus Masalah Abu Ubaid itu ihram. berkata, sesungguhnya hal itu menyelisihi sunnah Nabi Mm-mm. dalam Abu Ubaid masalah Abu mawakit. Ubaid itu siapa tuh? Abu Ubaid ya, eh, ini dia hidup di 154 Hijriah, 224 Hijriah meninggalnya. Nah, ini Berarti pendapat ditulis pendapat infirad berarti tidak bisa langsung dipakai. ditulis An-Nasaik wal Mansuh halaman 187 188 Nasikh wal karya mansukh. Ya, karya Abu Bakar Ibnu Arabi. Abu Bakar ya. Ibnu Arabi ini bermazhab Hmm. Maliki. Dia hidup Pendapat infirad salaf 406 Nabi. Itu yang perlu 468 Hijrah. ya, Bang Bison perlu diketahui pendapat infirad salafus soleh itu tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah, harus dilihat, banyak yang harus dilihat di situ. Wes, gugur. Lanjut. Bukan masalah gugur. Sekarang kita kembalikan lagi mengenai ketentuan berihram yang dicontohkan sama Rasul. Metodologi yang dipakai metodologi siapa? Bukan masalah metode siapa. Sekarang Oh, bagaimana enggak bisa, Rasul bukan masalah berihram? metode. Ya, sebutin aja. Rasul berihram dari Itu berbeda mana? berdasarkan Terus imam-imam madhab. terus pemuda berihramnya dari mana? Apakah pemuda itu sesuai dengan apa yang Rasul Dasar ajarkan? dalil Kalau yang tidak dipakai, sesuai, dalil yang mana dulu? enggak. Tolong Kemudian itu dijawab. diramu oleh Rasul siapa? Rasul itu berihramnya, Lah kok Rasul langsung Rasul, dasar mencontohkan. dalil yang Enggak, dasar dalilnya di mana dulu? Paham enggak? Rasul Dasar dalilnya di mencontohkan. mana dulu? Rasul Bukan mencontohkan langsung Rasul berihram itu dari mana? mencontohkan, dasar dalilnya di mana? Enggak bisa kita bilang Kita ke langsung Rasul poinnya. mencontohkan. Ya, Kita enggak silakan ketemu kalau Nabi. Kita kalau enggak Ustadz ketemu Nabi. Kamu, Bison, kamu dan saya sama-sama tidak ketemu Nabi. Kita tidak pantas mengatakan Rasul mencontohkan karena kita tidak melihat bagaimana Nabi mencontohkan. Yang kita berhak katakan itu dasar dalilnya apa dan metodologi yang dipakai untuk memahami dalil itu apa. Metodologi siapa? Paham tak? silakan sampaikan aja. Saya dengerin, sampaikan. Ya, ya sudah. Kamu mau mengatakan bagaimana cara Rasul berihram? Dasar dalil yang dipakai siapa dulu? Apa dulu? Hadis yang mana? Dan hadis itu dipahami oleh siapa dulu? Itu dulu yang harus dijawab. Ini sudah ada dua pendapat mengenai ihram ini, bahwa ada dua kejadian, ya, ada dua kejadian. Ada yang mau ihram dari kampungnya, itu Nah, itu disalahkan. pendapat salaf Ada yang yang antum bawa. Antum mau membawakan cara ihram Nabi kok Pak bawa pendapat salaf, bawa dulu hadisnya, kemudian bawa turunannya. Antum bawa turunan tanpa tahu dasar dalilnya di mana, bagaimana bisa menentukan hukum? kita bukan menentukan hukum, saya nggak mau menentukan hukum. Lah, Ini terus saya antum ngapain dari tadi? menyampaikan. Enggak, Ustadz salah. Wah, siapa yang mau menentukan hukum, Ustadz? Ya sudah, antum Siapa yang menyampaikan turunan tanpa tahu dasar, tanpa tahu duduk masalahnya di mana. Bagaimana bisa selesai? Ya, sekarang duduk masalahnya itu orang berihram itu sudah ada ketentuannya. Mana Mau kayak ketentuannya? sekarang gini, Mana orang ketentuannya? sekarang Ustadz mau berihram dari Nah, Indonesia, antum bisa bilang nggak? orang Saya tanya. berihram. Enggak, saya tanya. Ustadz bisa nggak berihram Antum kan dari tadi Indonesia? Saya bilang, tanya. antum kan tadi bilang Itu orang berihram sudah ada ketentuannya. Ketentuannya di mana sekarang? ya sekarang waktu kita lagi pergi haji, pergi umroh itu sudah dikasih Iya, tahu, oh kita dasar mulai dalil berihram di sini. kan yang dicontohkan Nabi itu termaktub. Ustadz gini, Nah, termaktubnya di mana? misalnya kita Bukan berihram. misalnya, dalilnya mana? Bukan misalnya, bukan misalnya, Bison. Gini, Dalilnya mana? nggak semua pakai dalil. Semua itu Oh, enggak kita bisa, kadang-kadang enggak bisa seperti itu. Gimana Bukan caranya enggak nggak semua. semua pakai dalil? Oh, enggak bisa. Ini sudah menyelisihi Antum aturan dari Salafi sendiri, ini yang harus serba dalil. bahkan antum bertentangan dengan Salafi kalau mengatakan enggak semua pakai dalil. Enggak Kok bisa. bilang apa? Enggak Seru bisa kan kalau Pak antum Edson? bilang enggak semua pakai dalil itu enggak bisa. Hatta Contoh Wahabi pun gini. dibantah antum. Seru kalau ada Golongan bison. antum pun bakal bantah. Saya nyerah sama al-alamah.
Saya contoh gini. Ini maksud saya jangan dipelintir, jangan Jangan dipending. dulu ke contoh. Coba. Contoh itu Enggak. turunan. Ustadz Gini, jangan gini, ngomong Bang terus, Ustadz. kasih jawaban, Gila ya, bener-bener kasih ya. kesempatan saya jawab. Ustadz jangan ngomong terus, Kokok juga jangan, coba Antum cari dari Kokok. tadi nggak Kokok. ngejawab kok. Antum dari tadi Kagak nggak ada ngejawab. gue cari ini. Antum mau bawa. Saya mau Komplek jawab, hewan saya mau jawab, tapi dipotong-potong terus. Antum jawab. Sebelum- Contohnya se- begini. sebelum saya jawab, Contoh itu gini, turunan. gini, tunggu, Yang saya tanyakan tunggu. dalilnya. Jangan potong. Nah, begini Jangan Bison. Antum jawab itu jangan. contohnya begini. Yang saya tanya dalilnya mana? Contoh Sebentar, itu bukan jangan dalil, potong contoh saya. turunan. Jangan potong Contoh saya. Jadi enggak, saya ngapain sebelum bok gini, mana Buka lagi. dalilnya? sebelum Ada. sebelum saya jawab ke sana, gimana? Oh enggak, Kokok sama Pecat? Anda enggak pakai Enggak, pendapat enggak. antum, antum harus bawa dalil. Bukan. ada, Nanti Son. urusan Ustadz sampai saya Oh nanti belakangan. enggak ada nanti. Kok- Antum harus bawa dari Gak atas. ada Son. Gak ada Son. Gue Kokok cari nggak ada. sama pencatat, Lu asal Kokok sama bunyi pencatat ini. gimana? Urusan satu Nggak ada, kita selesaikan dulu. Enggak bisa, Nggak dalil ada, dulu. gue cari. Dalil Ah, dulu. Ada, lu asal bunyi ini kacau nih. Nggak Bukan bisa, masalah kacau, Kokok. contohnya Kamu- begini misalnya. Oh, Jadi dalil cari dulu, nggak? dalil. Ustadz Firman Tapi nanti saya selesaikan urusannya. Dan lu satu yang mana nih? Pencatat sama Kokok. Silakan. Antum harus bawa dalil dulu. Son. Dalil umumnya, dalil dasarnya mana? Dasarnya dulu mana? Anda Ayo. harus tahu. Tadi Itu membawa turunan tanpa tahu dasarnya ada di mana. Membahas agama kalau nggak ada metode itu ngawur. Di Google itu bukan Capek dah. metode mah. Bang Bison. Enggak sih Bang Bison, bener itu Bang Bison. Harus pakai referensi yang jelas gitu Bang Bison. Itu sudah saya sampaikan tadi, itu jangan lupa catat, itu sudah saya kasih linknya. Apanya yang Saya kasih tahu. Antum nggak bawa dalil satu Kokok, pun Bang Bison. Kokok bawa itu saya sudah turunan kasih. dari dalil. Tolong dibahas. Iya, kali. Lu asal bunyi. Kagak ada. Bukan asal bunyi. Coba saya luruskan dulu biar tidak kemana-mana iya, ya. Biar luruskan dulu Kemana-mana. Ustaz. Iya, biar nggak ramai juga. Jadi begini, tadi itu awal mulanya itu kan begini. Ustadz jangan lupa mencatat ini kan menyampaikan perkataan Imam Malik yang sering dipelintir oleh Wahabi. Perkataannya yang apa? Yaitu man ibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana arisalah. Nah, ini sering dipelintir sama Wahabi perkataan ini. Karena apa? Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini sebenarnya tidak ada perbedaan, karena yang dimaksud bid'atan di sini adalah fi istilah, di dalam istilahan ya, menurut istilah. Sedangkan bid'ah hasanah dolalah itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menurut lughatan saja. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, itu siapa yang meriwayatkan? Kan gitu. Oh, ini di kitab Al-I'tisam kan begitu. Jangan lupa mencatat kan, mengatakan ini di Al-I'tisam tanpa sanad kan begitu. Nah, saya tadi menanggapi ya, kalau Wahabi ini mencatut riwayat itu walaupun tidak ada sanad, pokoknya sesuai pemikiran mereka ya pakai. Mereka akan tajam kalau itu yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Tapi kalau yang sesuai dengan pemikiran mereka, ya mereka tumpul saja kan begitu. Nah, kemudian tiba-tiba Bang Bison ini naik mendatangkan riwayat yang Imam Malik mengenai ibadah haji tadi. Nah, pertanyaan saya tadi kan begitu ke Bang Bison itu belum dijawab. Korelasinya apa? Riwayatnya Imam Malik yang dari Google itu dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz jangan lupa mencatat, itu korelasinya apa begitu? Saya tanya begitu tadi pertanyaan saya, dan itu belum dijawab sama Bang Bison. Oke. Jadi gini Ustadz. Jadi karena saya masuknya tadi di tengah-tengah, jadi itu terkait dengan bid'ah maksudnya Ustadz, mengenai bid'ah, terkait bid'ah. Maka itu saya bawakan contoh. Terus contohnya itu adalah mengenai pemuda berihram, di mana mereka menambah-nambahkan atau menyelisih sunnah Rasul itu. Terus Yang kalau mengenai gini. cara
Gini Bang Bison, yang jadi permasalahan tadi, kalau isinya kita tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah tadi itu kan begini teman-teman, kalau Wahabi ini, kalau mengutip riwayat, kalau nggak, walaupun nggak ada sanad itu mereka asalkan sejalan ya digoreng kemana-mana tiap hari dibawa itu. Tapi kalau ada riwayat yang kok sekiranya itu tidak sejalan dengan mereka, mereka akan cari terus tanpa lelah titik lemahnya sampai habis itu ya. Tapi kalau ada riwayat yang sejalan walaupun nggak ada sanad lemah apa, mereka nggak peduli. Yang penting sejalan. Yang penting sejalan. Nah, inti permasalahannya di situ. Inti permasalahannya di situ. Man ibtada'al fi Islam itu tadi mengatakan ya Ustadz jangan lupa mencatat mengatakan itu tanpa sanad. Itu loh, Bentar, Bang. tanpa Bukan sanad. tanpa sanad, tapi tidak disebutkan isnadnya. Oh tidak ya, tidak disebutkan sanadnya, tidak disebutkan sanadnya. Nah kemudian kita itu terus kemudian menyimpulkan ya kalau Wahabi itu ya begitu, walaupun nggak disebutkan sanadnya, pokoknya sejalan ya akan digoreng ke sana kemari tiap hari kan begitu. Beda ketika ada pemikiran yang semisal tidak sejalan dengan mereka, walaupun ada sanadnya yang jelas ya akan mereka cari-cari yang lemah, yang kurang dobit, yang perawinya doif dan seterusnya kan begitu. Begitu Ustadz Bison. Oke, Coba sama oke, tanggapi jadi itu. gini, sebelum ke sana saya mau sebutkan dulu hadis riwayat Bukhari 1524, hadis riwayat Muslim 1181 itu untuk menjawab Ustadz Hilman. Silakan cari sendiri. Itu mengenai berihram. Terus mengenai tadi Ustadz, apa? Maksudnya ngasih kerjaan. Aduh, kalau saya gini juga Bang Bison. Coba buka tafsir At-Tabari, baca dari awal sampai habis sendiri. Nah, itu jawabannya. Gini, Apa? dari Ibnu Abbas, Kerjaan korang. dari Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas nih, riwayat Ibnu Abbas. Terus Nabi SAW telah menetapkan mikat untuk penduduk Madinah yaitu di Dzulhulaifah, penduduk Sam yaitu di Al-Jufah, Itu hadis penduduk riwayat Najd yang apa ya, Son? yaitu Al-Qarnul Manazil, penduduk Yaman yaitu di Yalam Terus? Lam. Mikat-mikat itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan untuk mereka yang melewati dari negeri-negeri lain ada orang yang mikot tadi ingin di zaman menunaikan haji dan umrah. Adapun bagi orang-orang di dalam mikat, maka mikat dari tempat yang ia kehendaki sehingga penduduk ya Mekah nggak mikatnya usah adalah Mekah. panjang, Bison. HR Tapi kan HR Bukhari Bang Bison, 1524, ada. HR Muslim nomor Iya, 1181. cukup. Insya Allah. Gini Bang Bison, tadi kan antum bawa riwayat Imam Malik itu ngomentari seseorang yang mikot ndak dari tempatnya. Beda tempat itu ada. Di mana tadi antum bilang masjid dekat kuburan, saya ndak tahu riwayat itu benar atau enggak. Cuman begini, saya kutip dari kitabnya Imam Malik sendiri, Muwatta Malik. Itu kan Imam Malik bilang begini, wa waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likullin nas muhallahum. Nabi itu memberikan mikot kepada setiap manusia, ada tempat-tempatnya. Faqala yuhillu ahlul Madinah min bil hulaifah. Mereka ahlul Madinah itu tahallul atau ihram. Di mikotnya mereka itu di Idil Hulaifah kan ahlul Syam dari minal Juhfah, terus ahlul Najd dari Koren, kemudian ahlul Yaman dari Yalamlam. Nah sekarang kejadian yang terjadi pada Imam Malik itu ya, walaupun antum tidak bawa isnadnya lah, tidak masalah. Itu orang tadi itu ketika dia mikot di masjid yang antum bilang tadi itu, keluar ndak dari Dzul Hulaifah itu. Terus Dzul Hulaifah itu antum tahu itu Korea, Misr atau Balat? Ya sudah, Balat ndak masuk, Korea atau Misr ndak. Kalau Misr itu kan besar dia. Nah sekarang keluar ndak dia dari Dzul Hulaifah? Sampai Imam Malik komentari begitu, Ustadz, dia keluar ndak? kalau Ustadz tanya seperti itu, maka kalau dikutip dari riwayat tersebut, Imam Malik itu menegur orang tersebut. Iya, Jangan keluar sampai nggak dia? dilakukan. Satu itu. Terus riwayat yang kedua dari Abu Ubaid. Nah, Ya. pertanyaannya Abu itu, Ubaid, antum paham nggak pertanyaan saya? ya sekarang itu posisinya pada saat itu Imam Malik bilang pemuda tersebut, poinnya itu Ustadz, pemuda tersebut jangan lakukan, hai Iya, pemuda, yang dia lakukan apa? Iya, berihram.
Contoh Berihram. Berihram bid'ahnya gimana? ini Karena apa? dia bilang itu cuma menambahkan jarak beberapa jauh aja. Itu keluar ndak dari Dzul Hulaifah? Pertanyaannya di situ. Terus Ustadz mau Ndak, mengoreksi antum Imam tak ada Malik kita? tak riwayat yang mengatakan keluar? Saya nggak tahu, saya belum baca, Kok belum ndak ketemu. tahu kok menghukumi? Bukan menghukumi, ini ada riwayat. Ustadz nggak ngerti. Saya baca Iya, riwayat antum ini. baca riwayatnya itu tepat nggak? Masalahnya di situ. Ya Ustadz tahu nggak itu tepat? Imam Malik yang tahu itu tepat. Imam Malik yang menegur. tahu, antum nggak tahu. Seharusnya Bang Bison yang tahu, Bang. Ini bid'ah yang dilakukan yang umroh ini seperti apa bid'ahnya gitu loh, Bang. Seharusnya dia Lah, tahu begini, apa Bang yang Hasan. dilakukan. Kalau Imam Malik itu menyatakan benar, maka Imam Malik nggak tegur, itu aja. Antum Maka tahu itu ndak kita- Imam Malik iya, pernah kita- ketemu Imam Malik? nggak? Salahnya itu di kita mana, mesti pakai Bang? akal. Masa umroh bid'ah, Bang? Masa Bisa. orang berangkat umroh bid'ah, Bang? Ini bid'ahnya yang sebelah mana orang umroh ini gitu loh, Bang? Bid'ahnya Kasih di mana? contoh. Pertanyaannya. Bang Bisan, Bang bid'ahnya Bisan, di mana? Bang Bisan, coba pertanyaan satu buat saya, buat Bang Bisan begini. Jenengan kan membawakan kaulnya Imam Malik terkait bab tadi, bab ikhram lah. Nah, seandainya seandainya pemuda tadi itu tetap mulai ikhram dari masjid di sampingnya kuburannya Nabi, ya, tidak dari Bir Ali, itu menurut madhab Maliki itu hukumnya apa? Tidak sah, berdosa, Menurut mazhab Maliki, sesat atau apa? Hukumnya bingung. menyelisih sunnah Rasul. Milih si sunnah Menyusui Rasul sunnah emang Rasul. hukum. Hukum itu kan, Gini, hukum itu kan ada Gini, haram, ya. wajib, sunnah, makruh, khilaful aula, apa? Itu apa hukumnya? Menurut madhab Maliki, jenengan kan tadi membawa kaulnya Imam Malik mengenai bab itu. berarti ya, kalau dalam sesuatu hal yang sudah Jangan bernarasi, Mana jangan bernarasi. madhab Jawab Imam hukumnya Malik? apa? Jangan bernarasi, selalu bernarasi sini. Coba Ini jawab hukumnya Narasi sesuai pertanyaan. Ini saya mau ngomong. kemana-mana. Menurut madhab Imam Ini Malik saya mau ngomong, dalam Bib. Narasinya begini. Bukan masalah Enggak, sih enggak. mau ngomong, bukan. Anda nggak bisa ngasih izin begini, bukan. Inti ditanya, jawab sesuai pertanyaan gitu dong. Ini diskusi loh, bukan kita mau Oke. dengar dongeng. Iya, kami ini bukan diskusi Sebelum sama saya jawab Kristen, ke Bang Bison. Kalau Kristen iya narasi dulu gitu, nggak harusnya kan jawab dulu baru bernarasi gitu kan. Saya ngasih contoh ya, Oke. contohnya Saya mau begini. dengar kata antum sebelum. Hukumnya dalam saya mau Malikiyah, masuk dalam ke Pak Raden tadi. Mudawanah Pak Raden sekian. bilang, Saya ngasih contoh Bang Bison. saya tanya gini Pak Raden, Jawab. kalau Pak Nggak usah Raden kemana-mana, sebentar, berihram Bang Bison. dari Nggak usah Indonesia, kemana-mana. Pak Raden, Ente kalau Pak Raden jawab. berihram dari Indonesia, itu Kan bid'ah atau bukan ditanya. Pak Raden? Bang Bison nggak usah kemana. Pak Raden, saya tanya. Antum kan Pak Raden ditanya. jangan diam, Pak Raden. Hormati host, Pak hormati Raden jangan host. diam. Kalau Nggak usah kemana-mana. berihram Bison, dari Bison, dari dengerin, Indonesia, Bang Bison, dengerin. Inti ini nggak menghormati pertanyaan host, tapi inti minta pertanyaan inti dijawab. Sedangkan host bertanya pada inti jawab kemana-mana, malah bernarasi terus melemparkan kepada pertanyaan itu kepada orang lain. Inti mau dapat jawaban dari orang itu. Inti Nah. jawab sesuai pertanyaan. Inti jawab sesuai Jawab pertanyaan. baru- Jawab baru hukumnya apa? terangkan gitu, Bang Jangan Bison. bernarasi dong. Inti kalau diskusi Jangan selalu begitu. Bison, kalau Jangan nggak tahu bilang bernarasi nggak tahu. dulu. Bison. saya Gitu loh, Bison, Saya mau kalau nggak tahu ngomong. bilang nggak tahu. saya mau ngomong, udah disekak dulu sama Habib. Bagaimana saya bisa ngomong, host? Gitu kan, host? Oke, Saya mau ngomong oke. udah disekak duluan. Coba gini. Baik, Bang Gusan fiktif tadi ini. kan mengatakan, Bang Gusan tadi kan mengatakan begini, seandainya laki-laki itu tetap melakukan seperti apa yang ingin dilakukan, artinya tidak menghiraukan perkataan Imam Malik, maka apa yang dilakukannya adalah menyelisihi Rasul, kan begitu, ya toh? Sama jawab begitu kan? Mm-mm. Nah, ketika Bukan saya yang jawab, tapi ini Abu Ubaid yang bilang seperti itu. Jadi bukan saya yang jawab ya. Abu Ini Ubaid Abu Ubaid. siapa? Sesungguhnya hal itu menyelisih sunnah Nabi. Ya, nah, ya berarti kan seandainya itu dilakukan, berarti kan menyelisih sunnah. Nah, menyelisih sunnah ini berdampak seperti apa? Berdampak hukumnya seperti apa? Apa haram? Apa makruh? Apa sunnah? Apa-apa begitu loh. Kemudian diperjelas nih, haram asah ataupun haram bighairi sah. Karena Nah, itu ini menarik nih. Ini agak seru nih. Kalau boleh saya
Antum suruh sendiri sih dari tadi. Bisan. Seru dijawab lah. Kemarin kan waktu itu terus Kalau seru ya dijawab Ustadz lah. Pribumi ada sempat Ini seru dari tadi udah Bang ulang Bison. 3 kali dah. berbicara Bang sesuatu. Bison, kalau ditanya tuh Terus jawab, saya bukan pikirin. masalah seru. Jadi gini Ustaz, ini Kalau seru tuh main bola, tolong, seru. Jawab pertanyaan. tolong Antum seru direvisi sendiri. atau dikoreksi kalau salah. Ya, Bisan. kalau saya mau ngomong diputusin, ya memang kayak begitu apa? Host kasih waktu 2 menit saya. Nih, Ustadz host, Ya, saya ingin bentar, ngomong bentar. ya. Saya ingin menjelaskan, biar yang lain juga paham. Karena Sampai takutnya minta waktu ada yang berapa paham. menit, Jadi Bang gini, Bison? Ustadz, Berapa menit? mengenai Apa 3 menit, jawabnya, apa mengenai ya Allah? sunnah Rasul. 3 menit. Enggak, sampean mau jawab pertanyaan saya ini 3 menit. Semenit aja, ndak usah lama-lama, Mas. Aduh. Enggak, ini kan makro apa haram Bukan. apa-apa. Itu kok masa perlu waktu 3 Eh, menit? ini justru agak panjang Ustadz. Saya menjawabnya ini agak panjang. Tapi kalau Ustadz nggak mau terima jawaban saya, ya udah saya nggak bicara. Tapi ini saya agak menyambung. Tapi gini ya, artinya, dikasih kesempatan. Jadi gini saya Ustadz. coba dulu. Dan juga tolong dikoreksi saya salah atau gimana ya. Nggak. Tolong dikoreksi, saya minta. Jadi Nah, pertanyaan saya begini. Ini nanti berdampak, berkonsekuensi hukum seperti apa? Apakah haram? Apakah makruh? Apakah sunnah? Apakah wajib? Artinya hukum yang 5 itu masuk yang mana? Nah, sampai mau jawab itu atau mau yang lain? Jawab yang lain. saya coba elaborasi dulu Ustadz. Nanti Elaborasi baru masuk gimana? saya. Dikasih kesempatan nggak nih saya bicara nih? Enggak, gini loh. Ini saya kan ya Jadi gini. amalia. Jadi gini. Sebentar. Amalia seseorang itu kan akan berdampak kepada konsekuensi hukum. Ini pasti. Justru penting. Maka Ya enggak, saya tahu sebentar loh. Dulu sebentar. Bang Bison. Betul, nah sampean dengarkan saya dulu. Akan berdampak kepada konsekuensi hukum itu pasti. Kalau enggak haram, ya wajib, ya sunnah, ya makruh. Ya, mubah. Kan begitu. Nah, dengan berikhram yang mikotnya dari masjid sampingnya kuburannya Nabi, menghiraukan apa yang disampaikan Imam Malik, nanti berkonsekuensi hukum yang mana ini? Dari 5 ini. Nah, kalau sampean mau menjawab pertanyaan saya, nanti substansinya berarti menurut saya adalah wajib, semisal begitu. Monggo silakan. Tapi kalau nanti nggak kesana arahnya, wah 3 menit ini mahal gitu Mas. Nah, sampean mau jawab tadi aja gini. Jadi maka tadi saya ingin Apa sih? ke belakangnya iya Ustadz. Ke belakangnya. Nggak, saya ngasih Jadi gini, contoh aja, saya Bang mau Bison, bicara, ya. saya mau bicara gini. Ingin menjawab Jadi apa saya mau ingin bicara, berbicara mau Bang ngasih Bison? kesempatan. Susah ya. Lagi. Saya ngasih contoh Saya mau aja, kasih- ya. mau Kalau kasih- tanya begini Bang Bison, apa hukum makan babi? Hukumnya haram. Saya ingin bicara sambil menjawab gitu. Ya Jadi langsung aja kalau misalnya dijawab. Ngapain kalau misalnya penjelasan antum kalau juga misalnya nggak penting. kalau misalnya ditanya, misalnya Ustadz tanya gini, gini Bang Bison. berapa luas lingkaran dengan jari-jari 7? Nggak, Bisa kita begini. nggak tanya itu. Pertanyaan saya kan pertama begini, berkonsekuensi apa menurut madhab Maliki? Ya menurut madhab Maliki loh ya ini ya. Nah nanti standar jawabannya mestinya yang pertama harus keluar hukum dari yang 5 itu, dan yang kedua memang ini berdasarkan madhab Maliki. Nah sampai sanggup nggak menjawab 2 poin pertanyaan saya ini? Menurut madhab Maliki, Oke, straight point dan aja. ada Kalau mengenai konsekuensi hukum dari salah menurut satu. mazhab Maliki, saya tidak tahu. Menurut mazhab Tidak Maliki, tahu, oke. konsekuensi hukumnya saya belum tahu Ustaz. Bilang aja belum tahu ya. Oke. Sekarang Konsekuensi saya belum hukumnya tahu. belum Nanti tahu. kita cari tahu. Oke, ya berarti Tetapi Imam Malik itu mewanti-wanti pemuda tersebut jangan lakukan, karena itu Iya. kamu sama saja Madhab Malik tidak sih. berbicara. itu tahu saya. Saya Kalau tahu. Ustadz sekarang Saya tahu. tahu. Nah, saya tahu. Mewanti-wanti jangan hikmahnya melakukan. apa? Saya mau tanya. Hmm? Nah, kalau Bang. ada riwayat seperti itu, Ustaz. Kalau riwayat ada Pemilu. seperti itu, Ustaz.
Hikmahnya apa yang Ustadz ambil? Antum paham? Jangankan Imam Malik. Ustadz, Bison. hikmahnya apa yang Ustadz ambil? Nggak, Dari Bison, riwayat Bison, tersebut, Bison, hikmahnya ya. apa? Antum ini hidup terlalu jauh dari Imam Malik. Bermadhab Malikiyah pun tidak. Apalagi belajar dari guru-guru yang sampai ke Imam Malik. Kok antum Jangan- bisa jangan- jangan mengomentari framing, perkataan Ustadz. Imam Malik begitu? Hilman jangan framing. Jangan Bison, framing. Bukan framing, memang begitu sistem tamadhub itu jangan framing. seperti itu. Yang mengerti madhab Syafi'i ya kami yang Syafi'iyah. Yang mengerti madhab Sekarang- Maliki, perkataan Imam Malik ya mereka Malikiyah. Kamu bermadhab apa kok berani mengomentari madhab perkataan Imam Malik? Sanad Sekarang kamu simpelnya gini sampaikan aja. ke Imam Malik. Simpelnya Nggak gini aja. bisa, Bison nggak bisa. Simpelnya kamu gini ya. Begini Bison ya, kamu mengomentari sembarangan perkataan Imam Malik itu tidak boleh. Ada Bison, pernyataan Bison. Imam Malik Bison. mengenai Kalau kamu Pernyataan ditanya, dan kamu kalau tidak kamu pantas ditanya, komentari itu. Kamu bukan bagian dari mereka. Bang Bison, saya kasih bocoran ya, saya kasih bocoran. Dari pertanyaan ini, sampean bisa menemukan jawaban itu di artikel yang sampean tadi suguhkan kepada kita. Coba itu dibaca artikelnya, nanti sampean akan menemukan jawaban di sana. Oke. Sekarang gini, saya tanya pendapat Ustadz. Tadi saya sudah bacakan artikel tersebut. Imam Malik sampai menyatakan jangan dilakukan. Ya, Sekarang saya mau tanya, dari riwayat yang tadi saya sebutkan, hikmahnya apa yang Ustadz ambil? Hikmahnya Bison, pelajaran apa yang Ustadz ambil dari Ustadz? Silakan jawab Ibnu Zulkifli, silakan. Nah, gini Bison. Hikmahnya Kalau- apa yang bisa diambil? Gini Bison, kalau kamu ditanya kamu nggak bisa jawab, saya mau ngajak kamu untuk belajar huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna, itu saja dulu kita. Huwa dhamir mufrad mutakar, kayak itu aja kita belajar dulu Bison, daripada kamu nyalain. Kamu ditanya nggak bisa jawab. Kemudian kita belajar sarah lagi. Fa'ala yafulu fa'lan, itu aja kita belajar dulu Bison. Ayo. Enggak, jangan ketawa. Enggak, Sekarang ini saya tanya, Bang Bison, hikmahnya apa? mengambil hukum. Hikmahnya apa? Bukan hikmahnya Bang Bison. Bang Bison ini menghukumi apa terhadap mereka gitu loh. Apakah menurut Bang Bison pribadi, apakah di situ ada hukum langsung dari Imam Malik? Apa bagaimana gitu loh. Perlu dijawab Bang Bison. Saya sudah jawab. Jawabannya Tadi apa? Ustadz host tanyakan ke saya apa dari hukumnya dari mazhab Maliki. Saya bilang nanti saya cari tahu. Hukumnya tidak tahu. Saya cari tahu nanti. Ya, Saat ini belum aja tahu, nggak nanti tahu saya dah, cari tahu. gitu loh. Beres Nah, kan? sekarang saya tanya balik. Oh Pak iya. Raden, dah. saya tanya Pak Raden nggak jawab nih, ngeles mulu nih, gelagapan terus nih Pak Raden nih. Tadi saya sudah bacakan riwayatnya tadi. Riwayatnya tadi Iya, saya sudah bacakan. sesuai riwayat Hikmahnya- itu apa hukumnya Bang Bison? Kok sehingga melarang gitu loh? Saya sudah jawab. Sekarang hikmahnya apa yang Pak Raden ambil dari hikmah yang saya bacakan itu? Tolong. Iya, saya jawabnya nggak tahu juga Sudah, Bang Ustaz. Bison. Orang Bang Bison ditanya nggak tahu. Ini bahasa Indonesia, Ustadz. Bahasa Indonesia. Tadi Ustadz host saya udah jawab. Saya belum tahu, saya akan cari tahu. Cukup nggak Ustadz host jawaban saya? Cukup nggak? Jawabannya Bang Ya, Bison sekarang bilangnya Ustaz- nggak tahu. Kok udah bilang udah Saya- dijawab gitu loh. Padahal jawabannya nggak tahu. Kok udah bilang dijawab gitu loh. Kan lucu Bang Bison. Jawaban saya belum tahu. Nanti saya cari tahu. Itu Nggak jawaban tahu saya. kan? Belum tahu kan? Jawabannya kan? Belum tahu. Sekarang, Kok bilang udah dijawab gitu loh. Jawaban oke, sekarang saya tanya Pak Raden. Pak Raden, saya tanya Pak Raden. Jangan lari Pak Raden. Ya Jangan kalau Pak saya Raden. ditanya bilangnya nggak tahu juga jawabannya Bang Bison. Nah, ini Jawaban. bahasa Indonesia Pak Raden. Bahasa Indonesia Pak Raden. Ya Masa tadi kan sampai bahasa kapan? apa tadi? Bahasa Indonesia kan tadi? Nggak tahu bahasa Indonesia Bang Bison. Itu yang ditanya itu adalah menurut mazhab Maliki, bukan menurut saya. Sekarang saya tanya menurut Pak Raden. Ya, jangan lari nih Pak Raden. Imam Malik menjawab perkataan orang tersebut.
Fitnah apa yang lebih besar daripada ketika engkau menyangka bahwa engkau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Rasul? Sesungguhnya Allah mengatakan, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur 63. Dari riwayat tersebut, apa yang Pak Raden ambil hikmahnya? Ini tadi ada pemuda berihram, dia menambah-nambahkan Riwayat itu jaraknya. dimuat di mana sih? Iya, makanya Dari harus bawa diteliti riwayat itu. dulu Saya Bang kok nggak nemu Bison. di muatoknya Ini Imam Malik. khawatir fitnahan Bang Bison gitu loh. Khawatir fitnah terhadap Imam kesalahpahaman. Malik. Saya dari tadi baca-baca tentang ihram, bahkan ada apa namanya, beberapa ada 3 riwayat yang menunjukkan ihram beda tempat ini. Ada 2 riwayat sih, yang satu sama-sama di Zulhulaifah. Ya khawatir memelintirkan gitu Bang Bison. Ini ada riwayat dari Imam Malik ini tentang Bahasanya Zulhulaifah. perlu dikoreksi dulu ayatnya. Gini, Kan Bang tampilkan Bison aja. melarang. Sebentar Ustadz Hilman, suruh Bang Bison tampilkan redaksinya coba, dipakai kamera. Coba tulisannya bagaimana Nggak bisa. redaksi bahasa Arabnya? Nggak bisa. Paling Jadi tuh, tolong tadi Bukan, pagi biar ya tadi. kami biar kami bantu memahaminya. gini. Coba lihat Sudah, redaksinya. Ustadz Hos sudah lihat itu. Ustadz Hos sudah lihat itu. Ustadz Hos sudah lihat, Habib. Jadi nggak perlu Dan lari-lari Bang Bison, kemana-mana. tadi kalau yang saya tidak salah dengar ya, tadi di situ di redaksinya ada bahasa begini, Rasulullah telah menetapkan mikot untuk tiap bagian-bagian wilayah. Nah ini kan udah ketahuan bahwa ini adalah ibadah bidoruri. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini udah datang dari Nabi begini ditetapkan. Lah orang itu di depan Imam Malik, dia pengen yang lain. Berarti kan ini udah menyelisihi ketetapan Rasul. Nah ini yang salah di sini. Adapun ibadah-ibadah bid'ah hasanah yang lain yang inti mau sudutkan, itu menyelisihi perintah Rasulnya di mana? Kita tuh kalau ada bid'ah hasanah tuh bukan hal-hal yang bidoruri kita rubah-rubah. Kita nggak merubah-rubah. Kalau ini yang kita bawakan riwayatnya, yang kita belum lihat redaksinya ya, itu orang merubah-rubah apa yang Nabi sudah tetapkan bidoruro ya. Kita tuh menerima informasi ya bidoruro dengan hal ini seperti tadi tempat-tempat mikat Rasulullah sudah menetapkan, lalu orang ini pengen dari tempat yang lain mungkin lebih jauh, dan ente mengklaim di sini mau menyudutkan bid'ah hasanah seolah-olah lebih jauh, lebih baik, lebih banyak pahalanya. Ini siapa yang ngomong begini? Kan itu pemahaman ente. Adapun ini orang ini telah menyelisihi sunnah Nabi. Kenapa? Karena hal-hal yang ditetapkan oleh Nabi udah konkret bidoruro, dia mau bedain. Nah itu yang salah. Adapun bid'ah hasanah yang ente pengen sudutkan dari kita punya aswaja, apa yang menyelisihi Nabi? Biasa yang kita buat yang bukan bidorurah, bukan. Yang maftuh, yang terbuka luas. Kita buat. Dan itu ada landasan-landasan dan dalil-dalil ini dalam Al-Quran dan dalam hadis. Coba ente bicara sekarang. Oke, kalau salah satunya yang bid'ah hasanah dianggap bid'ah hasanah itu adalah azan di kubur. Karena sampai saat ini itu masih dipraktekkan. Azan pada saat menguburkan mayat. Itu masih dipraktekkan. Terus, maka itu tadi saya tanya ini Pak Raden. Habib saya tanya Pak Raden. Ya. Mengenai, tadi saya sampaikan narasinya itu. Ya, Imam Malik berkata seperti itu. Imam Malik berkata seperti itu. Saya tanya pendapat atau hikmah apa yang Pak Raden ambil dari narasi Bang tersebut. Bison, Nggak mungkin nggak lari tahu. ke ini, sebelum lari ke apa? Jangan dibela-belain dulu Ustadz Radennya ini. Ustadz Radennya Iya, saya kasih jawab dulu. Bang Bison. Maksudnya hikmah ini, Silakan. adakah mengambil hikmahnya dari ayat barusan? Apa namanya, ulama-ulama terdahulu mengenai ayat ini, adakah yang mengambil hikmah? Kan begitu jawabannya Bang Bison. Yang saya pengen Jadi tanya. jadi saya ini nggak bisa menjawab dengan pikiran saya sendiri, Bang Bison. Kalaulah ibadah itu sudah ditentukan oleh Rasulullah, ya itu nggak boleh ditambah dan dikurangi, gitu loh Bang Bison. Ini Bang, sebelum kita Berarti sampai ke hikmah, Ustadz Raden Bang setuju Bison. ya kalau misalnya Bang Bison. kuburin mayat nggak perlu pakai Tunggu. azan. Antum bicara perkataan Imam Malik tadi, antum harus tahu itu dimuat di mana, ditulis oleh siapa, isnadnya bagaimana. Soalnya begini, ini saya bantah pakai takbiran ini. Dalam Muwatta Imam Malik, itu pertama Imam Malik dalam masalah bab al-amal fil ihlal itu, dalam masalah ihram, pertama beliau ngutip hadis begini, fi'liyah Rasul.
ma'ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak berihlal atau berihram di mikot illa min ingdil masjid, kecuali di sebelah masjid, yakni kata beliau yang riwayat beliau kutip, tulisan lanjutan beliau berarti yakni Masjidil Hulaifah. Ini kan berarti kalau ndak di Masjidil Hulaifah dilarang. Setelahnya itu ada riwayat yang beliau muat tentang pertanyaan pertanyaan kepada Abdullah bin Umar dari Ubaid bin Juraij, itu tentang 4 permasalahan. Langsung saja yang keempat. Ubaid bin Juraij itu nanya ke Abdullah bin Umar tentang kenapa kok antum tidak berihlal dari tempatnya, tidak berihram dari mikotnya. Kata saya tidak berihram dari tempat yang ditahu Imam Malik, ditahu oleh Ubaid bin Juraij. Kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan wa ammal ihlal fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'isa bihi rahilatuhu. Paham enggak? Dia enggak pernah lihat Rasulullah itu berihram sehingga tunggangan Nabi itu berhenti di mana, ya sudah Nabi berihram di situ. Itu dibuat oleh Imam Malik. Kemudian yang terakhir dalam riwayat setelahnya itu sama, Imam Malik mengutip dari Imam Nafi bahwasanya Abdullah bin Umar itu sholat di Masjidil Hulaifah kemudian berkata begini, fa idza stawat bihi rahilatuhu ahrama. Ketika sudah sama, maksudnya ndak harus pas-pas di situ, ndak harus pas di Masjid Dzul Hulaifah itu ya berihram ndak apa-apa. Intinya sekitar wilayah situ. Dari riwayat ini kan berbeda-beda. Nah sekarang kelakuan si orang itu apa sih yang dilakukan? Apakah karena berbeda dengan dia tidak berihram di Masjid Hulaifah? Toh notabene di dalam muwatta'nya Imam Malik itu ada riwayat yang Imam Malik muat di mana ada perlakuan sahabat Abdullah bin Umar sendiri itu tidak berihram di Masjidil Hulaifah. Ditanya oleh Ubaid bin Juraij malah, dan beliau jelaskan ada 3 riwayat di sini yang berbeda-beda. Satu ketika tunggangan berhenti, satu ketika sama di sekitar Masjidil Hulaifah, satu di sisi Masjidil Hulaifah. Antum paham enggak dari sini mazhab Maliki itu seperti apa? Terus ketika antum mau bilang Imam Malik mengatakan seperti itu mentahzir ala afdaliyal ibadah atau ala ittibai asli sunnah, atau beliau mentahdir mengomentari tentang apa? Makanya saya tanya, makalah itu dimuat dalam apa? Biar kita tahu murid-muridnya Imam Malik menjelaskan perkataan Imam Malik itu bagaimana. Apakah ini benar-benar perkataan Imam Malik atau fitnah terhadap Imam Malik? Atau perkataan itu yang dimaksud tahdir ala afdaliyatil ibadah, atau tahdir ala tarki afdaliyatil ibadah, atau tahdir ala tarki asli sunnah, atau tahdir ala bid'ah, yang mana? Tidak segampang itu memahami satu madhab, Bison. Saya duduk dengan kawan saya yang madhab Maliki, itu ribet penjelasan mereka tentang madhab Maliki. Lah kok bisa antum lihat di Google perkataan Imam Malik langsung merumuskan apa hikmahnya dari perkataan ini? Tidak segampang itu, Ferguson. Tidak segampang itu. Paham tidak dari penjelasan saya dari tiga riwayat yang dibawa oleh Imam Malik dalam Muwatta?